Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Arina dengan NIM 1262072031111. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai landasan dan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan Islam. Dalam perencanaan pendidikan Islam itu harus memiliki landasan dan prinsip. Sebab apa? Sebab landasan itu merupakan suatu sumber atau uh, penguat dari sebuah ilmuwan untuk membantu menguatkan ilmunya melalui Al-Quran dan hadis. Kemudian perencanaan sendiri itu sangat penting dalam lembaga pendidikan sebab sebuah perencanaan itu harus memiliki prinsip sebagai tolak ukur atau acuan yang dapat memberikan jangka yang baik atau kebaikan di setiap prinsip yang harus dimiliki. Di sini saya mengutip dari Hasan Langgulung mengenai beberapa penjelasannya mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pendidikan Islam, yaitu yang pertama prinsip interdisipliner atau prinsip ini bersangkutan dengan keilmuan atau beragam kehidupan. Maksudnya setiap ilmu yang diberikan lembaga pendidikan itu harus memiliki bersangkutannya dengan kehidupan, seperti akhlak, adab, dan norma atau ilmu-ilmu agama yang harus disampaikan secara gamblang. Kemudian prinsip ini memiliki landasan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 89, Al-An'am ayat 38, dan surat Yunus ayat 37. Mengenai dalam surat An-Nahl sendiri ayat 89 dijelaskan bahwa bahwa Nabi Muhammad itu ada diturunkan dan diberi sebuah pedoman atau petunjuk Al-Quran secara berangsur-angsur itu sebagai petunjuk kebenaran dan perdamaian dan prinsip-prinsip utama untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya. Kemudian yang kedua, prinsip fleksibel. Fleksibel sendiri itu artinya lentur, dinamik, kemudian responsif. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan itu harus berjalan sesuai dengan alur dan waktu yang telah ditentukan. Prinsip ini terdapat penjelasannya yang lebih lengkap dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah ayat 286. Saya akan menjelaskan mengenai Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi maksudnya itu Allah mengerti seberapa kita kuat dan seberapa kita sanggup dalam melewati cobaannya, sehingga Allah memberikan cobaan itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Maksudnya ini terdapat kepada pelaksana atau SDM-nya. Jadi prinsip ini memiliki kekuatan kepada sumber daya manusianya. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Al-Insyirah ayat 94 dan Al-Jumu'ah ayat 9 dan hadis Nabi. Kemudian saya akan menjelaskan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dijelaskan bahwa dan diperingatkan kepada semua orang Islam bahwa apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi itu sebagai pengingat bahwa di hari Jumat, khususnya untuk kaum laki-laki itu harus melaksanakan sholatnya Jumat terlebih dahulu dan meninggalkan segala urusan yang
saat itu. Kemudian hadis Nabi juga menjelaskan bahwa ada dua nikmat yang dimana manusia itu mesti tertipu. Hadisnya itu artinya dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi di situ dijelaskan bahwa manusia itu tidak sadar akan dirinya dan kesehatannya, di mana di waktu luang dan di dalam keadaan yang sehat, manusia itu tidak bisa atau kurang bisa memanfaatkan kesehatan dan waktu luang itu dengan hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian prinsip yang keempat mengenai progress of change. Ini merupakan proses sebuah perubahan. Dalam prinsip itu harus ada, jadi setiap prinsip atau perencanaan pendidikan itu harus memiliki perubahan-perubahan dan proses yang dapat dilewati secara berkala atau berkelanjutan. Kemudian yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Sudah jelas ya, mungkin objektif, rasional, dan sistematis itu bersangkutan dan berkelanjutan, kontinuitas. Mungkin prinsip itu diperkuat dengan surah Al-Baqarah ayat 216. Bisa dilihat sendiri. Saya akan melanjutkan lagi prinsip yang keenam, komparatif dan komprehensif. Mungkin prinsip ini sangat detail mengenai prinsip dan perencanaan pendidikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam lembaga tersebut. Dijelaskan lebih rinci dan dikuatkan oleh dengan surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian prinsip yang terakhir, human resource development. Maksudnya itu sebuah hubungan yang baik dalam perencanaan pendidikan lembaga itu. Jadi sebuah pendidikan itu harus memiliki hubungan yang baik dalam merencanakan pendidikannya, sebagaimana kita harus memiliki nilai atau rasa saling percaya kepada orang lain sehingga hubungan itu tercipta. Prinsip ini diperkuat dengan Quran surah Al-Kahfi ayat 2 dan Ali Imran ayat 159. Mungkin itu penjelasan singkat mengenai landasan dan prinsip perencanaan pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.